Dikata di ini ya. Oke, sip. Dengar suaranya? Audio. Bentar, Bang. Bro, lihat sini dong, buset. Nah. Di sini silent ya, jangan ngomong kayak tadi tuh, Doro, nggak bisa masuk. Rekan-rekan, kembali kami sampaikan, mendasari sebelumnya adalah terkait dengan laporan polisi yang diterima oleh Polda Metro Jaya sekira hari Jumat dini hari pukul 1 dengan pelapor berinisial H. Ya, beliau merupakan korban yang tentunya menjadi perhatian kita bersama, menjadi perhatian publik ketika ini ada pemberitaan dari rekan-rekan termasuk di media sosial. Yang bersangkutan korban ya menyampaikan adanya seorang pelaku yang melakukan penganiayaan dan juga menodongkan dalam bentuk senjata. Itu kejadiannya pada sekira pukul 11.26 ya, malam atau 23.26 waktu Indonesia bagian barat. Rekan-rekan, dengan petunjuk informasi tersebut, Polda Metro Jaya dengan cepat dalam waktu kurang dari 1x24 jam, alat bukti awal adanya video tersebut, tentu melakukan penyelidikan. Pada proses penyelidikan, kami tadi sudah sampaikan didapat identifikasi dari pelaku, kemudian adanya plat TNKB yang dipalsukan, seolah-olah ini adalah benar, dan kemudian juga jenis kendaraan. Ya. Untuk itu dalam kasus ini kami akan menyampaikan hasil dari perkembangan proses penyelidikan. Proses penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi proses penyidikan dengan ditetapkannya pelaku sebagai tersangka. Yang pertama atas nama satu orang ya, ini David Yulianto, laki-laki, tertulis di KTP adalah pelajar dan mahasiswa. Dalam keterangannya, yang bersangkutan adalah merupakan karyawan swasta. Kemudian alamat di sini tertulis Jalan Arko Raya nomor 6 RT 02 RW 7 Duren 1000 Bojongsari Kota Depok, Jawa Barat. Ini yang sebagaimana tertuang di dalam KTP. Kemudian dengan penetapan tersangka tersebut perlu juga kami informasikan terkait dengan status tersangka adalah karyawan, dan kemudian kedua orang tuanya wira swasta, beralamat tadi sesuai, yaitu adalah di Depok, baik ayah maupun ibunya. Nanti secara kronologis akan dijelaskan oleh penyidik atau kanit mengapa menggunakan plat nomor yang jelas-jelas itu merupakan suatu pelanggaran, apalagi melakukan atau dilakukan kejahatan, disertai kejahatan ya. Maka untuk itu silakan kepada kanit atau penyidik, saya ulangi, Polda Metro Jaya dalam hal ini bersama-sama membentuk tim
ya. Bersama-sama membentuk tim. Kita ketahui kejadiannya di Polres Metro Jakarta Barat, maka di samping saya ada Kapolres Metro Jakarta Barat. Kemudian juga ada tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan juga dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebagaimana atensi dari Bapak Kapolri untuk usut tuntas perkara ini, dan juga Pak Kapolda memberikan perhatian untuk segera melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku. Jelaskan terkait dengan upaya pengungkapan terkait dengan laporan dari saudara H. Kami menerima laporan menindaklanjuti terkait dengan salah satunya adalah bukti rekaman yang diperoleh oleh pelapor, di mana dari analisa tersebut kemudian kami mencoba beserta tim gabungan dari Subdit Krimum, Subdit Cyber, Krimsus, Subdit Jatan Trust, Krimum terbagi dua, Jatan Trust dengan Resmob, berikut dari Satreskrim Polres Jakarta Barat, melakukan terkait dengan mencari siapa pelakunya. Akhirnya kita temukan di daerah Tower BSD terkait dengan keberadaan pelaku, di mana dari motif yang kami dalami untuk sementara ini adalah karena yang bersangkutan tidak berkenan berkaitan tersinggung pada saat terjadinya serempet kendaraan tersebut. Apapun barang bukti yang kita amankan untuk sementara ini adalah satu handphone iPhone 13 Pro Max, iPhone merek Samsung warna hitam, satu unit mobil Mazda yang perlu Anda ketahui yang telah berganti nopolnya menjadi 1011 yang dimana dari hasil analisa kami adalah menggunakan plat palsu. Kami telah mendalami terkait dengan mengapa yang bersangkutan menggunakan nopol tersebut sampai hingga terjadinya pihak tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan adanya satu pucuk senjata pistol airsoft gun yang kita dalami juga, yang dipergunakan, perlu teman-teman ketahui terkait dengan pada saat yang bersangkutan mencoba menakut-nakuti. Dan terakhir adalah plat dinas kita amankan 1011. Nah, di sini satu unit mobil Mazda kita cek adalah nomor aslinya adalah D1662. Ya. Untuk airsoft gun, senjata yang digunakan pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, ini masih akan kita lakukan pendalaman, ya. Yang bersangkutan menyampaikan sekira bulan 4 atau 5 tahun 2022 yang bersangkutan membeli beserta card ini dengan harga 3,5 juta. Ya, jadi sudah sejak bulan 4 atau bulan 5 yang bersangkutan sampaikan antara itu 2022 ini membeli dari seseorang bernama E. Ya, ini masih kita akan dalami. Kedua, plat nomor tersebut juga didapat dari saudara E. Ya, yang digunakan baru 2 bulan pada kendaraan sedan yang diketahui oleh korban penganiayaan. Ini baru 2 bulan, sebelumnya digunakan di mobil Innova hitam, dan plat nomor ini itu sejak Agustus 2022. Namun kita masih berkelanjutan proses penyelidikan dan penyidikan ini, ya. Ini didapati dari saudara E. Apa dan maksud dan tujuannya, tentu ini akan menjadi bagian daripada proses penyidikan. Ini rekan-rekan. Kemudian untuk pasal terhadap pelaku, penyidik mengenakan pada pasal yang dilanggar, yaitu pasal 352 KUH Pidana dan atau pasal 335 KUH Pidana dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, ya, dengan ancaman hukuman, ya,
pada pasal 352 jelas 3 bulan penjara, 335 1 tahun penjara, pada Undang-Undang Darurat 12 tahun 51 tertulis selama-lamanya 20 tahun penjara. Tentu ini yang bisa kami sampaikan rekan-rekan. Sekali lagi, melihat pada suatu peristiwa ataupun kejadian harus dilihat secara utuh. Tidak bisa kita langsung menyimpulkan terhadap sesuatu secara analisa cepat. Maka metode dari Polda Metro Jaya pada waktu kurang dari 1x24 jam ini dengan waktu yang cukup, dengan alat bukti yang ada, maka tentu metodenya adalah baik prosedur teknis dipadukan dengan secara saintifik. Ya, tentunya maka tadi ada gabungan dari Krimsus, dari Krimum, dan Polres Metro Jakarta Barat. Bagaimana bisa menangkap tentu ini secara teknis, ya. Artinya tidak bisa kami sampaikan. Namun demikian benar yang bersangkutan sekira pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat tadi, ya, ini telah dilakukan penangkapan di apartemen M Serpong, Tangerang dengan tim gabungan. Dan kemudian bagaimana pada saat ditangkap, Bapak Kapolres mungkin bisa menyampaikan, kami persilakan. Baik, saya coba untuk menambahkan. Jadi proses terungkapnya keberadaan pelaku ini sesaat setelah kita menerima informasi berupa tayangan video tersebut, kita langsung melakukan olah tempat kejadian perkara bersama-sama dengan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan juga dari Ditreskrimsus. Nah, kemudian kita juga menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait dengan ciri-ciri kendaraan yang digunakan oleh pelaku dan juga keberadaan pelaku. Nah, dari beberapa informasi yang kita sebar, kita mendapatkan informasi bahwa ada kendaraan yang mirip digunakan oleh pelaku di salah satu apartemen di kawasan Tangerang Selatan. Penyidik langsung menyusul ke arah lokasi tersebut dan mencocokkan dengan tempat parkir yang memang ada rekaman TV-nya. Dan ketika kita lihat ada kecocokan, maka kita langsung menanyakan keberadaan kamar daripada pelaku tersebut. Dan berkat kerjasama juga dengan pengelola apartemen tersebut, kita berhasil mendapatkan pelaku dan langsung kita amankan. Demikian.